dulu, ya lebih baik benang sebelum kusut, ya kita sudah preventif gitu. Kita sudah berusaha berkata-kata yang terbaik saja kepada anak. Berkata-kata terbaik ini bukan berkata-kata yang munafik ya. Betul. Di depan anak kita berkata-kata manis, tapi di belakangnya kita berkata-kata yang buruk gitu. Sama aja tuh ya. Sama aja kalau anak sampai tahu kan, waduh ini tambah banyak masalah gitu. Ya kita harus menyadari gitu Bung. Jadi perkataan kita ini yang lemah lembut ini bukan berarti lemah. Ya. Anak juga perlu kita tegur gitu ketika anak berbuat kesalahan, tapi tetap dengan kata-kata yang lemah lembut. Agar apa? Agar anak lebih cepat menyadari kesalahannya. Emangnya dengan cara kita marah-marah, maki-maki, terus anak berubah gitu? Iya. 99% marah sebelum. Pasti. Apa itu dimarahin depan orang banyak? Iya. Malu banget kan? Iya. Tambah dendam dia dengan orang tuanya. Tapi kalau misalnya anak kita ajak ngomong berdua, nggak apa-apa kalau kita mau marahin, tapi dengan kata-kata bukan makian sifatnya. Iya. Tapi kata-kata yang tegas gitu. Tegas itu bukan berarti lemah, ya. Tegas itu malah kata-kata yang lemah lembut menurut saya. Kenapa? Karena lemah lembut itu bukan ini ya, bukan istilahnya mendayu-dayu juga. Iya, bukan secara voice-nya. Bukan voice-nya bukan. Iya. Ada makna tersendiri. Benar. Lemah lembut itu. Ya. Tapi dalam gitu. Ucapan kita tuh memiliki makna yang dalam. Sedikit tapi dalam. Daripada kita ngomong banyak tapi satu pun nggak ada maknanya gitu kan. Sering tuh kayak begitu. Iya. Terus anak juga bingung. Iya, dengerin aja lah, dengerin gitu. Meraih gitu kan, berapa menit ngomong. Tapi ngomong apa sih? Udah selesai belum sih? Iya, selesai belum sih? Jadi seperti itu kan. Banyak yang seperti itu. Makanya kan orang tua yang nggak mau belajar menjadi orang tua, akhirnya dia kecapean dalam mendidik anak-anaknya. Iya. Dia rasa sudah kuat tenaga, berusaha sedemikian rupa, tapi hasilnya begitu. Benar. Hasilnya nggak sesuai harapan. Iya. Akhirnya sudah gitu. Orang tuh dengan anak kayak kucing sama anjing gitu. Nah di sini Gung, yang saya lihat gitu, kalau hubungan kita tidak jaga ya, apalagi sama anak, akhirnya jangan heran gitu. Misalnya kita semakin lama semakin jauh hubungan kita dengan anak-anak kita. Kalau ini terus kita pertahankan, apalagi sampai anak-anak kita dewasa, coba kita pikirkan itu. Bagaimana kita bisa mengharapkan anak yang mau mendoakan orang tuanya? Seperti apa gitu? Benar. Padahal salah satu amal jariah terbaik yaitu adalah anak yang soleh yang mau mendoakan orang tuanya. Nah, itu akan sulit tercapai. Kalau hubungan kita dengan anak itu rusak. Yang ada kita cuma dapat capeknya aja. Benar. Capek nasihati, capek marah-marah. Iya. Ya sekarang gini deh, kita kan diberikan pilihan sama Tuhan. Amal jariah mana nih yang kita ingin istilahnya miliki gitu. Kalau ada yang mudah, kenapa kita cari yang sulit? Ya. Misalnya amal jariah itu salah satunya sedekah gitu ya. Sedekah yang bisa mengalirkan amal jariah sampai kita sudah tiada gitu. Betul. Ya terutama amalnya terus amalnya terus mengalir buat kita gitu. Betul. Biasanya itu nominalnya besar Bung. Iya, ya pastilah ya. Semakin besar juga gitu. Benar. Kalau kita merasa memiliki kesulitan ya meraih nominal yang besar itu, kenapa kita nggak maksimalkan itu anak yang ada di hadapan kita? Kita maksimalkan fokus mendidik gitu ya. Iya, agar dia menjadi amalan jariah terbaik gitu buat orang tuanya. Dan kita jangan bilang capek gitu. Benar. Kan banyak kisah ya di agama juga ada anak nih yang sudah diberikan kesempatan oleh Tuhan masuk ke surga duluan gitu dibandingkan orang tuanya. Terus anaknya nanya ke Tuhan, mana orang tua saya? Apa orang tua saya udah duluan masuk ke dalam surga atau belum? Oh, orang tua kamu masih ini nih dihisap dulu amalannya.
ya udah, saya belum mau masuk surga kalau orang tua saya nggak bersama saya. Iya. Sampai ke situ. Iya. Nah akhirnya Tuhan juga diajak negosiasi kayak gitu. Ya dia mengalah gitu kan. Ya sudah, kalau kamu ingin orang tua kamu membersamai diri kamu untuk memasuki surga, ya sudah, saya percepat ya hisab orang tua kamu agar bisa menyertai kamu saat ini. Dipercepat tuh. Iya. Hisabnya orang tua kita. Nah tapi kalau kita memiliki hubungan yang renggang sama orang tua, ya bagaimana ntar anak bisa masuk ore duluan. Bola amat. Nah itu kan parah banget gitu kan. Apalagi nanti ada kesempatan loh penghuni surga itu bisa melihat penghuni neraka. Iya, pas lagi disiksa. Kalau kita lihat orang tua kita pas disiksa bagaimana? Terus orang tua kita ngeliat kita di surga gitu. Dongkol banget gitu kan. Iya. Nah ini gue maksud saya. Jadi anak adalah mesin fotokopi terbaik bagi orang tuanya. Itu bisa kita harapkan kalau kita benar-benar bersikap yang terbaik di hadapan anak-anak kita. Karena sikap anak-anak kita adalah tergantung dari sikap kita kepada mereka. Oke, baik Pak Dono. Terima kasih Sama-sama sore ini tentang anak sebagai fotokopi terbaik dari orang tuanya. Representasi yang terbaik. Representasi terbaik. Oke, baik. Terima kasih. Dan kalau saya mau ditanyakan, sekarang saya tanyakan tentang episode ini maupun episode sebelum-sebelumnya, silakan. Atau mau juga bisa lewat komentar atau mengkomentari apapun, silakan, kita bebas ya. Kita berdialog dan kita berdiskusi. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman semua.